Pernahkah kamu melihat kembar identik? Mereka memiliki wajah yang mirip dan sulit dibedakan. Namun, pasti ada perbedaan kecil di antara mereka, bukan? Entah dari cara berpakaian, sifat mereka, dan lainnya. Kemudian, apa yang membedakan antara dua benda jika benda tersebut memiliki bahan penyusun yang sama? Misalnya, dua pensil yang terbuat dari kayu dan grafit. Kenapa ada pensil yang lebih mudah patah dan ada yang lebih kuat? Jawabannya terletak pada bagaimana bahan-bahan penyusun itu disusun. Begitu pula dengan molekul dalam dunia kimia. Ada molekul yang memiliki rumus kimia yang sama persis, namun sifat fisiknya bisa sangat berbeda. Sebagai contoh pada senyawa berikut. Kedua senyawa ini memiliki jumlah atom karbon sebanyak 4 dan atom hidrogen sebanyak 10. Sehingga keduanya memiliki rumus kimia C4H10. Walaupun kedua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama, namun berdasarkan percobaan, kedua senyawa ini memiliki titik didih yang berbeda. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mari simak video berikut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa normal butana dengan isobutana memiliki rumus kimia yang sama, tetapi dengan struktur yang berbeda. Senyawa seperti inilah yang akan kita sebut sebagai isomer. Isomer terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama isomer kerangka, selanjutnya isomer posisi, dan isomer geometri. Bayangkan kamu memiliki sekotak Lego dengan jumlah dan jenis balok yang sama persis dengan temanmu. Kalian berdua bisa membangun berbagai macam bentuk yang berbeda-beda, bukan? Nah, inilah yang disebut sebagai isomer kerangka, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Perbedaan susunan inilah yang menyebabkan sifat kimia dan fisik dari senyawa tersebut juga berbeda. Berikut merupakan contoh isomer kerangka pada alkana. Perhatikanlah senyawa pertama. Pentana memiliki rumus kimia C5H12. Kemudian, isopentana memiliki rumus kimia C5H12. Begitu pula dengan neopentana, memiliki rumus kimia C5H12. Nah, ketiga senyawa ini saling berisomer kerangka karena memiliki rumus kimia yang sama, tetapi penyusunan atom-atomnya berbeda. Selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Maka, berdasarkan definisi ini, senyawa yang memiliki isomer posisi hanyalah senyawa alkena dan alkuna saja, tetapi tidak dengan alkana. Berikut merupakan contoh isomer posisi pada alkena. Perhatikanlah senyawa-senyawa berikut. Semua senyawa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12. Kemudian, pada senyawa 1 heksena, ikatan rangkap terdapat pada C nomor 1. Pada 2 heksena, ikatan rangkap terdapat pada C nomor 2. Dan pada 3 heksena, ikatan rangkap berada pada C nomor 3. Inilah yang disebut sebagai isomer posisi. Isomer geometri. Isomer geometri adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan lokasi atom-atom atau gugus atom dalam ruang 3 dimensi. Isomer geometri hanya dimiliki alkena.
di mana masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat dua atom atau dua gugus yang berbeda, sehingga jika atom atau gugus yang diikat tersebut bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Contohnya, senyawa butena ini, yang memiliki ikatan rangkap 2 pada atom C kedua. Masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat CH3 dan hidrogen. Nah, ada dua struktur geometri untuk senyawa ini berdasarkan posisi CH3 dan hidrogennya. Struktur pertama di sebelah kiri diberi nama CH2-butena karena gugus-gugus sejenis terletak pada posisi yang sama. CH3 sama-sama terletak di atas dan atom hidrogen sama-sama terletak di bawah. Kemudian, pada senyawa yang kanan diberi nama trans-2-butena karena gugus-gugus sejenis terletak berseberangan. Perhatikanlah data berikut. Suatu isomer kerangka memiliki titik didih yang berbeda, juga titik lebur yang berbeda. Hal ini dikarenakan gaya London yang bekerja pada molekul-molekul tersebut. Struktur isomer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisik suatu hidrokarbon. Antar molekul dalam isomer-isomer hidrokarbon terdapat gaya London, yaitu jenis gaya antar molekul yang paling dominan pada hidrokarbon. Gaya ini timbul akibat fluktuasi sementara distribusi elektron dalam molekul, yang menyebabkan terbentuknya dipol sesaat. Semakin besar luas permukaan kontak antar molekul, semakin kuat gaya London yang bekerja. Bentuk molekul dengan rantai lurus cenderung memiliki bentuk yang lebih memanjang. Bentuk ini memungkinkan terjadinya kontak yang lebih luas antara molekul-molekul tetangga, sehingga gaya London yang bekerja lebih kuat. Isomer rantai bercabang memiliki bentuk molekul yang lebih bulat dan kompak dibandingkan isomer rantai lurus. Bentuk molekul yang lebih kompak menyebabkan luas permukaan kontak antar molekul isomer bercabang menjadi lebih kecil. Akibat luas permukaan kontak yang lebih kecil, gaya London yang bekerja pada isomer bercabang juga lebih lemah dibandingkan isomer rantai lurus. Dalam suatu molekul, untuk mengubah zat cair menjadi gas, diperlukan energi untuk mengatasi gaya antar molekul yang menahan molekul-molekul dalam fase cair. Karena gaya London pada isomer bercabang lebih rendah, energi yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya antar molekul juga lebih sedikit. Akibatnya, isomer bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan isomer rantai lurus. Untuk lebih mudah memahami tentang materi sifat fisik isomer ini, perhatikanlah analogi sederhana berikut. Bayangkan Anda ingin menyusun beberapa batang korek api. Jika batang korek api disusun lurus, akan lebih mudah untuk menyusunnya rapat dan stabil. Namun, jika batang korek api dibengkokkan lalu diberi cabang, akan lebih sulit untuk menyusunnya secara rapat. Hal ini serupa dengan molekul hidrokarbon. Molekul rantai lurus lebih mudah saling menempel erat, sedangkan molekul rantai bercabang itu lebih sulit untuk menempel erat. Sehingga
Isomer rantai bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan isomer rantai lurus karena bentuk molekulnya yang lebih kompak menyebabkan gaya antar molekul atau gaya London yang bekerja lebih lemah. Akibatnya, energi yang dibutuhkan untuk mengubah isomer bercabang dari fase cair menjadi fase gas juga lebih sedikit. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kalian pasti sudah tahu kan kenapa pada fenomena awal titik didih dari N-butana itu lebih tinggi daripada isobutana. Mari berlatih mengenai isomer hidrokarbon. Pasangan hidrokarbon di bawah ini yang saling berisomeri posisi adalah A. 2-metilheptana dengan 3-metilheptana, B. 2,2 dimetilheksana dengan 3,3 dimetilheksana, C. 2-metilpentana dengan pentana, D. 2-pentena dengan 3-pentena, E. 2-heksana dengan 3-heksana. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa isomer posisi salah satu syaratnya adalah berikatan rangkap. Berarti dari pilihan jawaban di sini yang merupakan isomer alkana kita eliminasi. Dapat dilihat bahwa opsi A berakhiran ana berarti termasuk ke dalam isomer alkana, maka kita eliminasi. Begitu pula dengan opsi B, C, dan E. Sehingga jawaban untuk contoh soal ini adalah D, yaitu 2 pentena dengan 3 pentena. Dengan jumlah atom C sebanyak 5 dan jumlah atom H sebanyak 10. Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai senyawa hidrokarbon isomer, maka kerjakanlah latihan berikut dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses!